Sepanjang Ratu Elizabeth II berada di tahta kerajaan selama 70 tahun, sudah banyak tayangan baik film maupun serial yang menggambarkan kehidupannya. Mulai dari serial The Crown hingga film dokumenter The Queen yang rilis pada tahun 2006. Untuk membahas bagaimana sineas film menggambarkan sosok Ratu Elizabeth II, sudah tersambung bersama kami penulis skenario film Ivan Ismail. Halo, selamat malam Mas Ivan. Selamat malam, Ya, Mas Ivan. Mbak Dia. Ya, terima kasih sudah bergabung bersama kami pada malam hari ini. Mas Ivan, bagaimana pendapat Anda melihat film-film yang bercerita tentang royal family, dalam hal ini adalah kerajaan Inggris? Ya, apa ya, kalau ditanya pendapat mungkin eh, yang namanya film-film royal family gitu kan banyak sekali ya. Ya tadi sudah kita lihat ada beberapa, ada The Queen, The Crown yang kita lihat serialnya, dan ada banyak lagi. Mungkin itu berasal dari semacam apa sih bahasa Indonesia, fascination gitu ya, keterpesonaan kita gitu terhadap yang namanya keluarga-keluarga kerajaan gitu. Mungkin kalau Mbak Dia ingat, sejak kita kecil pun kita juga sering banget ya mungkin beberapa kita dikasih dongengan pangeran, putri, raja, apa segala macam, putri raja yang bertemu dengan pangeran. Terus kalau lebih tarik mundur lagi, kita di masyarakat mungkin Jawa ya khususnya, itu kita kalau dengar cerita-cerita pewayangan juga subjeknya ceritanya juga kalangan itulah raja-raja dan ratu-ratu dan para pangeran dari era pewayangan itu. Jadi kayak ada semacam fascination, keterpesonaan, sekaligus mungkin juga fantasi gitu, bahwa wah, kehidupan orang-orang ini seperti apa sih gitu. Dan tapi juga pada saat yang sama kita terpesona melihat gaya hidup mereka, dan mungkin diam-diam juga ada semacam hasrat untuk wah, kepengen dong jadi kayak mereka gitu. Tapi juga pada saat yang sama kita bisa melihat di film dan serial semacam ini tuh kayak wah, mereka juga manusia biasa seperti kita, juga bisa galau, bisa sedih, bisa susah gitu, bisa macam-macam emosi yang ternyata manusia juga gitu, ternyata manusiawi juga. Mungkin di situ kira-kira. Mas Ivan, artinya masyarakat luas ini sebenarnya sangat tertarik, berfantasi bahkan ketika mendengar apa ya, cerita-cerita yang berkaitan dengan kerajaan, dengan kemewahan, dengan tahta, begitu ya? Kira-kira gitu. Mas, ini kan kita lihat bahwa cerita-cerita tentang kerajaan Inggris ini dari masa ke masa ini dikemas dengan bermacam-macam. Kalau Anda melihat sekarang dari serial-serial yang kita bisa lihat di website berbayar, ada perubahan nggak? Kita kan tahu juga bahwa aturan di kerajaan itu begitu kaku. Kemudian ini di remake atau dibikin film ataupun serial. Anda melihat masih kaku seperti itu, atau sebenarnya sudah banyak penyesuaian-penyesuaian yang diberikan oleh sineas film? Kalau misalnya dibilang kaku, mungkin yang kaku adalah ya keluarga kerajaannya. Tapi kalau mungkin khusus kasusnya keluarga kerajaan Inggris itu menarik sekali ya, karena terutama Ratu Elizabeth II almarhumah ini, itu yang beliau itu termasuk, aku nggak tahu satu-satunya atau bukan, tapi yang jelas dia kan ratu gitu ya, ratu sebuah negeri gitu yang paling terkenal kayaknya. Karena sebetulnya kan kita di Eropa itu masih banyak sekali raja dan ratu. Spanyol masih ada keluarga kerajaan, Swedia, Denmark segala macam, dan juga kita nggak usah jauh-jauh, kita tetangga kita Thailand dan Malaysia juga masih monarki sebetulnya. Tapi yang orang kalau ingat-ingat persepsi dan imajinasi orang tentang keluarga kerajaan, yang paling gampang nyambung pasti Inggris gitu. Dan kemudian yang kedua adalah Ratu Elizabeth II ini juga bertahta di eranya ini. Beliau dilantik tuh tahun 50-an, itu ketika budaya televisi itu mulai orang-orang mulai punya banyak TV di zaman itu gitu. Tahun 40-an kan ya belum ada lah, orang masih pakai radio. Tahun 50-an sudah merebak TV. Terus beliau jadi
monarki pertama yang pelantikannya disiarkan oleh televisi. Nah, itu sejak itu sudahlah orang punya fantasi gitu kali ya tentang yang namanya keluarga kerajaan ini disiarkan lewat televisi. Wah, semakin itu dugaan saya ya itu kayak semakin mengukuhkan posisi keluarga kerajaan Inggris atau Ratu Elizabeth II pada khususnya sebagai sebagai monarki sekaligus selebriti lah gitu katakan. Jadi kepala negara tapi juga sekaligus selebriti. Jadi kayak yang kalau misalnya ngelihat dari sisi kakunya kayaknya malah keluarga kerajaan itu termasuk yang ini ya, termasuk yang keluarga kerajaan Inggris yang terakhir ini yang generasinya Elizabeth kedua ini itu termasuk yang paling banyak mengalami perubahan-perubahan itu. Gitu. Itu sebagian bisa jujur aja bisa kita lihat intip di serial The Crown itu pertama kali disiarkan televisi, habis itu kemudian pertama kali punya ide untuk menerima tamu rakyat biasa dan ketemu langsung. Padahal kalau zaman dulu yang namanya raja dan ratu kan sebegitu sakral sehingga kalau ketemu langsung tuh kayaknya udah hampir nggak mungkin gitu. Sementara ya, mereka ada katakanlah tanda kutip inovasi-inovasi yang membuat mereka semakin tanda kutip dekat dengan rakyatnya gitu dan semakin mirip selebriti, semakin susah dibedakan antara selebriti dengan kepala negara gitu. Mas Ivan, Ratu Elizabeth kedua ini bertahta 70 tahun dan seperti yang tadi Anda ceritakan, Anda jelaskan bahwa serial, film, karya-karya film ini memotret sosok Ratu Elizabeth dari berbagai usia ya, saat muda, kemudian saat menikah, kemudian saat bertahta. Kalau Anda lihat dan Anda amati sebenarnya rata-rata kecenderungannya Ratu Elizabeth ini mendapatkan atau berperan sebagai sosok yang seperti apa digambarkan oleh para sinias ini? Macam-macam ya. Ya setiap sinias pasti punya persepsi dan pandangan dan pendapatnya sendiri ya tentang sosok ratu ini. Gitu. Dan kebetulan ya Inggris sebagai sebuah negara demokrasi yang terbuka dan ya relatif terbuka dan menjamin kebebasan berpendapat dan berekspresi. Posisi ratu itu kan sebagai lambang negara gitu bahkan. Jadi posisinya tuh di atas semua politik gitu. Ada posisi imparsial gitu, ada posisi di mana yang namanya monarki tidak berpihak apa segala macam, netral gitu. Dia beneran jadi lambang negara yang lepas dari segala kepentingan. Dan kemudian ketika ya artinya penggambaran sinias tentang ratu adalah sebetulnya ya apa yang para sinias itu rasakan dan persepsikan terhadap negara. Jadi itu bisa macam-macam. Nah kalau untuk ke ratunya sendiri mungkin yang paling kuat sih mungkin ini ya serial The Crown itu yang karena serial gitu. Jadi ada banyak sekali durasinya, ada banyak episode itu yang terekam adalah ya memang sosok seorang monarki yang berusaha menjaga keseimbangan antara menjadi lambang negara yang nggak boleh jadi manusia, tanda kutip ya. Dia kan nggak jadi manusia ketika dia saat jadi lambang negara itu dia harus di atasnya. Di sisi lain ya tetap manusia biasa juga yang punya perasaan dan sedih gitu dan itu ketegangan itu loh, maksudnya berusaha menyeimbangkan tugasnya dan pribadinya gitu yang terlalu menarik untuk disaksikan. Ya. Ini Ratu Elizabeth kedua ini bisa digambarkan apa saja sesuai dengan keinginan dari sineas karena tadi Mas Ivan menyampaikan Inggris mengedepankan demokrasi ya dalam berpendapat. Terima kasih Mas Ivan Ismail, ini penulis skenario film yang sudah bergabung bersama kami pada malam hari ini. Terima kasih.